Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan nama Cindy Novelia, saya Dewi Nur Aprilia saya Clara Depika Pramesti, dan saya Tika Amelia. dengan mata kuliah Kesehatan Gizi dan Anak ingin mempresentasikan hasil proyek aksi nyata kami dengan tema kebersihan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini dari kelas M, Prodi PGMI, ingin menjelaskan tentang kebersihan diri, proyek dari gizi. Yang pertama itu silahkan. Yang pertama itu ada mandi. Mandi itu kan ini ya, suatu keharusan bagi setiap orang. Mandi itu biasanya kan dianjurkan 2 kali sehari. Nah, mandi itu tuh untuk kebersihan tubuh, membersihkan tubuh dari kotoran, debu, terus dari minyak yang berlebih, terus buat bakteri juga hilang gitu, karena bakteri itu kan biasanya buat sakit kulit gitu kalau jarang mandi. Biasanya kalau jarang mandi itu kan kayak dekil gimana gitu ya. Nah, habis itu mandi itu juga nggak cuma tentang kebersihan tubuh, tapi juga ada kesehatannya. Terus manfaat mandi itu juga untuk menghilangkan stres, Nah, mandi itu juga untuk menyegarkan badan. Nah, manfaat-manfaat mandi itu tuh kayak biasanya mandi menggunakan air dingin. Itu tuh kayak meningkatkan daya tahan tubuh, merendahkan depresi, menyegarkan pikiran, dan menjaga kesehatan rambut dan kulit. Biasanya kan kalau mandi pakai air dingin itu kan kayak seger gitu ya, jadi nggak lesu lagi. Nah, yang kedua itu manfaat mandi dari air panas. Itu tuh kayak melancarkan peredaran darah, mencegah insomnia, gangguan tidur, melemaskan otot-otot yang tegang, kaku, dan nyeri, mengurangi stres dan cemas. Terus kayak membuka pori-pori supaya kotoran yang ada di pori-pori itu keluar gitu, mengeluarkan minyak yang ada dalam tubuh. Terus manfaat-manfaat dari mandi itu kayak menyegarkan tubuh, menambahkan sel kulit, menambahkan sel darah putih, menghilangkan stres, menghilangkan cemas, terus menyegarkan badan gitu. Mungkin cukup. Selanjutnya Yaitu menggosok gigi ya, Mbak. Nah, sebelumnya mau nanya nih, mbak-mbaknya gosok gigi sehari berapa kali biasanya? 2 kali kan? Nah, ya, menggosok gigi ini cara umum yang dianjurkan untuk membersihkan kotoran yang terjadi di dalam pembersihan di dalam gigi dan gusi. Nah, gosok gigi sendiri lebih umum juga bisa dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu yang pertama dilakukan sesudah sarapan. Gunanya itu untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang terjadi ketika kita sudah sarapan itu kan. Nah, yang kedua itu dianjurkan sebelum tidur. Kenapa? Karena gosok gigi juga membantu membersihkan, karena tidak ada produksi ludah saat kita tidur. Jadi lebih baik gosok gigi kan. Nah, terus itu cara gosok gigi yang benar juga, pastikan memakai sikat gigi dan gelas pribadi. Habis itu pakailah pasta gigi. Terus pastikan juga simpan sikat gigi secara terpisah. Nih caranya: sikat gigi, terus itu sikat bagian dalam, sikat bagian kanan dan kiri. Terus itu sikatnya memutar ya. Nah, habis itu sikat bagian lidah juga dari depan ke belakang. Nah, sikat gigi juga ini bermanfaat untuk kita supaya terhindar dari sakit gigi, terus itu gigi berlubang, terus itu gusi bengkak, terus menghilangkan bau mulut juga. Nah, kalau kita nggak sikat gigi ini, gigi kita malah rentan apa coba? Rentan gigi berlubang, terus itu rentan sakit gigi, terus itu rentan gusi bengkak. Nah, jadi kita tuh harus bisa memilih pasta gigi yang baik, terus itu sikat gigi yang baik juga. Karena apa? Karena kesehatan gigi juga tuh sangat penting, karena itu merupakan kebersihan dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita membersihkan gigi, terus tidak bau mulut, itu juga kan bagus kan. Baik, yang ketiga yaitu mencuci tangan. Di sini kalian mencuci tangan itu sehari berapa kali? Sering ya? Karena kan penting juga mencuci tangan, karena banyak kuman dari tangan ini. Mencuci tangan itu kan adalah proses secara mekanis melepaskan debu atau kotoran yang menempel di kulit atau di telapak tangan.
dengan menggunakan sabun dan juga air. Nah, mbak-mbaknya juga biasanya kalau nyuci tangan tuh asal aja kan ya? Atau ada cara tertentu? Yang penting kena air basah kayak gitu. Gitu kan? Sebenarnya ya itu boleh sih, tapi ada 6 langkah cara untuk membersihkan tangan dengan baik. Yang pertama, gunakan air dan sabun lalu gosok kedua telapak tangan secara memutar. Nah, jadi misalkan ini ada air ya. Gini ya, caranya begini. Ini kan ada sabun nih ceritanya. Terus udah ada sabunnya. Yang kedua itu gosok kedua punggung tangan dan sela-sela jari begini ya Kak. Nah kayak gini kan ya, itu di kedua tangan juga diulang-ulang. Setelahnya itu bersihkan ujung jari dengan saling mengunci kayak gini ya. Jadi yang jempol digunain untuk bersih punggung-punggung tangan kayak gini. Lakuin juga di tangan satunya. Terus ada gosok dan putar kedua ibu jari, kemudian gosok telapak tangan menggunakan ujung jari. Kayak gini ya, Mbak. Nih. Gini, nah. Gini. Lakuin juga di tangan sebelahnya. Nah, terus yang terakhir itu bilas hingga bersih. Jadi udah ngelakuin semua itu kan udah ada busanya gitu ya. Cur lagi dikasih air cuci. Nah seperti itu 6 langkah mencuci tangan dengan benar. Semoga mbak-mbaknya setelah ini melakukan cuci tangan dengan baik dan benar biar nggak ada kuman-kuman gitu kan. Karena kan kita megang sesuatu gitu ya, pasti banyak kumannya walaupun nggak kelihatan gitu kan. HP atau apa itu banyak kumannya. Jadi mungkin sekian pemaparan materi dari saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Tadi kan udah ya tata cara membersihkan tubuh dari luar, misalnya yang mandi, sikat gigi, ini kan termasuk dari luar. Kita juga harus membersihkan dari dalam, misalnya mengonsumsi makanan sehat. Nah yang pertama itu ada nasi ya. Nah kalau di Indonesia kan mayoritas nasi ya, makan nasi. Tapi kalau di luar itu pengganti nasi itu biasanya kentang, ubi. Nah itu Mbak juga sering nggak sih kayak makan seblak, itu kan nggak sehat ya. Terus yang kedua makanan sehat itu terus yang kedua itu ada lauknya juga nggak boleh asal-asalan. Lebih baik kita masak ya. Kalau di kos itu karena mending beli tapi kita nggak tahu kan itu kebersihannya kayak mana. Terus yang ketiga itu ada sayur. Kita harus sering-sering mengonsumsi sayur karena sayur itu mengandung banyak vitamin. Terus yang keempat itu ada buah-buahan. Kalau buah-buahan itu seperti misalnya jeruk itu kan ini ya buat imun tubuh. Terus sering-sering mengonsumsi susu ini buat apa ya? Buat protein, kalsium buat tulang. Itu mengonsumsi susu. Terus nah terus selanjutnya itu ada tata cara untuk membersihkan baju, nggak boleh asal-asalan ya. Yang pertama itu beda bahan, beda cara mencucinya, kayak bahannya yang apa? Yang bahannya dari katun itu beda dari bahan yang katun itu beda caranya. Terus memisahkan warna pakaian biar kayak warna putih itu dipisahin, karena kalau misalnya dicampur takutnya luntur kan, warna yang baju lain kena yang baju warna putih. Terus perhatikan pemakaian pelembut pakaian, itu nggak boleh asal-asalan. Kita harus nyari yang benar-benar bagus buat pakaian gitu. Terus yang ada perhatikan label instruksi mencuci pakaian. Mana ya? Kayak misalnya ini nih. Kayak celana jeans itu dibedain juga, nggak boleh disikat. Terus memperhatikan suhu. Kalau misalnya kita nyetrika nggak boleh terlalu panas, nanti kebakar kan. Nanti gosong. Nah itu tadi penjelasan kita tentang bagaimana cara kita membersihkan diri kita sendiri. Nah jadi itu tadi ya, mulai dari mandi, mulai dari sikat gigi, mencuci tangan, terus makanan sehat juga, terus dari mencuci pakaian juga. Nah, selesai sudah mungkin pemaparan dari kami tentang kebersihan diri. Semoga proyek kita ini bisa mengajak mbak-mbak juga untuk mulai membersihkan diri sendiri dengan baik dan benar.
Nah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi